Xi Jinping telah mengkonsolidasikan kekuasaan di Tiongkok, menjadi pemimpin paling berkuasa sejak Mao Zedong dengan menghilangkan batasan masa jabatan dan menerapkan kampanye anti korupsi yang ekstensif. Naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan di Tiongkok adalah kisah tentang ketahanan politik dan manuver strategis terlahir dari seorang pemimpin revolusioner. Xi Jinping mengalami kesulitan revolusi kebudayaan yang membentuk pemahamannya tentang lanskap politik Tiongkok. Setelah kematian Mao, Xi Jinping bergabung dengan PKT dan terus menanjak pangkat, menghindari pertikaian politik dengan memulai karirnya di pedesaan Tiongkok. Pengangkatannya ke posisi kunci di berbagai provinsi dan perannya dalam menstabilkan Shanghai selama krisis korupsi membuka jalan baginya untuk naik ke puncak PKT. Setelah berkuasa, Xi Jinping meluncurkan kampanye anti korupsi yang luas, yang tidak hanya menargetkan korupsi, tetapi juga memperkuat kendalinya dengan menyingkirkan pesaing politik. Pengaruh ideologinya yang dirangkum dalam pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme diabadikan dalam konstitusi PKT, menempatkannya setara dengan Mao dan Deng. Gaya kepemimpinan Xi Jinping yang dicirikan oleh kekuasaan terpusat dan pemujaan terhadap kepribadian telah ditandai oleh liberalisasi ekonomi dan peningkatan represi politik dengan implikasi signifikan terhadap kebijakan dalam negeri dan peran Tiongkok di panggung global. Kenaikan Xi Jinping ke posisi politik tertinggi di Tiongkok merupakan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah politik Tiongkok terkini. Dari pengasingan politik selama revolusi kebudayaan Mao hingga menjadi pemimpin Tiongkok paling berkuasa sejak Mao Zedong, kehidupan Xi Jinping menunjukkan bahwa ia sangat memahami dinamika PKT. Ia naik ke puncak dan menjadi salah satu orang paling berkuasa di Tiongkok, sambil mengubah sistem politik negaranya. Saat Xi Jinping memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan, orang-orang di seluruh dunia menjadi ingin tahu Tiongkok seperti apa yang akan dibangun Xi Jinping. Xi Jinping lahir pada tahun 1953 dari pasangan Xi Zongsun, seorang pemimpin revolusioner dan salah satu peserta Long March. Xi adalah putra seorang pahlawan revolusioner dan merupakan anggota Prince Lings, anak-anak bangsawan politik Tiongkok. Status ini memberinya hak istimewa dan menjadikannya salah satu orang paling berpengaruh dalam masyarakat Tiongkok. Namun, menjadi seorang pangeran juga memiliki kekurangan, karena ketidakstabilan Tiongkok berarti kekuatan politik dapat berubah dengan cepat. Revolusi kebudayaan yang diperkasai Mao Zedong pada tahun 1966 berdampak sangat negatif pada keluarga Xi. Xi Zongsun, yang pernah menjadi orang kepercayaan Mao Zedong, juga disingkirkan, dikeluarkan dari partai dan dipenjara. Ini merupakan pukulan telak bagi Xi Jinping muda dan menandai titik balik dalam hidupnya. Ia baru berusia 15 tahun ketika ia dikirim ke pedesaan untuk dididik ulang melalui kerja paksa. Seperti banyak anak pejabat yang dipermalukan, pengasingan ke provinsi Shaanxi, yang pedesaan ini memberinya pandangan langsung tentang kehidupan seorang petani, yang sangat kontras dengan kehidupan yang biasa ia jalani. Ujian dan kesengsaraan awal ini penting bagi Xi Jinping, tinggal di masyarakat pedesaan dan bekerja di pertanian. Ia merasakan kesulitan hidup rakyat. Masa-masa sulit ini membantunya memperoleh wawasan tentang cara kerja Partai Komunis. Ketika Mao Zedong meninggal pada tahun 1976, Xi Jinping memutuskan untuk bergabung dengan Partai Komunis atau PKT. Meskipun keluarganya mengalami kesulitan selama revolusi kebudayaan, Xi Jinping memahami bahwa partai adalah satu-satunya cara untuk meraih kekuasaan dan kedudukan. Xi Jinping memulai karir politiknya di pedesaan Tiongkok, yang merupakan langkah cerdas karena ia menghindari pertikaian politik yang marak di Beijing. Ia menduduki beberapa jabatan lokal dan meniti karir di jenjang partai di provinsi Hebei, Fujian, dan Zhejiang. Ia menjalankan perannya yang paling penting. Jabatan-jabatan ini membantu Xi Jinping dalam membangun basis dukungan yang kuat dan membuka jalan baginya untuk menjadi anggota partai yang cakap dan loyal. Provinsi-provinsi ini penting bagi karirnya dan membantunya menjadi pemimpin PKT. Pengangkatan Xi Jinping sebagai sekretaris Partai Shanghai dan kepulangannya ke Beijing pada tahun 2007 dianggap sebagai titik balik dalam karir politiknya. Shanghai, salah satu kota besar di Tiongkok,
tengah menghadapi krisis korupsi dan pengangkatan Xi Jinping dipandang sebagai cara untuk mengembalikan stabilitas dan integritas ke kota tersebut. Pada tahun yang sama, Xi Jinping terpilih menjadi anggota Komite Tetap Politbiro yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Tiongkok. Ia diangkat ke posisi ini terutama karena ia dianggap sebagai orang yang memiliki karisma tinggi dan tidak akan mengkhianati para pemimpin partai. Tidak seperti politisi kuat lainnya, Xi Jinping tidak memiliki kasus korupsi atau kesalahan politik yang membuatnya menjadi pilihan yang baik. Proses dalam PKT juga membentuk kebangkitan Xi ketika para pemimpin partai berupaya menjamin pengalihan kekuasaan. Xi dipilih sebagai kandidat perantara yang dapat didukung oleh berbagai kelompok dalam partai. Statusnya sebagai pangeran dan karirnya yang tidak kontroversial membuatnya menjadi kandidat yang paling cocok untuk menggantikan Hu Jintao yang akan segera pensiun. Setelah naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2012, Xi Jinping memulai kampanye anti korupsi besar-besaran yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Meskipun kampanye tersebut secara resmi ditujukan untuk membasmi korupsi di dalam PKT, kampanye tersebut juga memiliki tujuan ganda. Kampanye tersebut merupakan alat untuk membantu Xi Jinping menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan memperkuat posisinya. Melalui kampanye anti korupsi yang melibatkan pejabat, mulai dari pegawai negeri sipil tingkat bawah hingga anggota partai tingkat atas, termasuk para bangsawan, Xi menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang aman. Ini adalah operasi yang paling ekstensif dari jenisnya. Ratusan pejabat diselidiki dan banyak yang dipenjara, termasuk beberapa pejabat tertinggi di Tiongkok. Beberapa penahanan yang dipublikasikan termasuk Zhou Yongkang, mantan anggota Komite Tetap Politbiro, dengan menyingkirkan pesaing dan mendorong para pendukung. Xi Jinping menyingkirkan sistem kepemimpinan kolektif yang telah menjadi ciri khas PKT sejak periode pasca Mao. Tindakannya mengukuhkan otoritasnya dan menyebabkan pemusatan kekuasaan lebih lanjut. Pada tahun 2017, konsep pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dimasukkan ke dalam konstitusi PKT. Perubahan ini menempatkan pemikiran Xi pada tingkat yang sama dengan pemikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping. Sementara Mao menetapkan corak bagi pembentukan Tiongkok komunis dan Deng membuka jalan bagi integrasi Tiongkok ke dalam pasar global. Konsep Xi Jinping berpusat pada pemulihan Tiongkok sebagai kekuatan dominan dunia, dengan PKT sebagai satu-satunya penguasa Tiongkok. Penggabungan pemikiran Xi Jinping ke dalam konstitusi PKT memastikan bahwa Xi memiliki kendali penuh atas partai. Kerangka ideologis ini mencakup semua aspek masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan bahkan kebijakan luar negeri yang menjamin bahwa visi Xi Jinping untuk masa depan Tiongkok akan terwujud. Dengan demikian, Xi Jinping mengkonsolidasikan kekuasaannya saat ini dan memastikan bahwa visinya terhadap negara akan tetap utuh, bahkan setelah ia meninggalkan jabatannya. Media pemerintah dan propaganda berperan penting dalam membangun kultus kepribadian Xi Jinping. Istilah-istilah seperti Xi Dada atau Paman Xing digunakan untuk menciptakan citra Xi Jinping sebagai sosok yang baik hati, sosok ayah yang dekat dengan masyarakat. Seringnya tampil di media semakin memperkuat karakternya sebagai figur ayah, dan kisah Xi Jinping dari miskin hingga kaya raya membuatnya tampak seperti orang rakyat, meskipun ia berasal dari keluarga istimewa. Pada tahun 2018, konstitusi Tiongkok diubah untuk menghapus batasan 2 periode jabatan presiden, yang memungkinkan Xi Jinping tetap berkuasa selama yang diinginkannya. Hal ini merupakan penyimpangan dari budaya kepemimpinan yang ditetapkan oleh setelah pemerintahan Mao, di mana berbagai langkah diterapkan untuk memastikan tidak munculnya pemimpin yang otoriter. Langkah ini mirip dengan gaya kepemimpinan Mao Zedong, yang mana kekuasaan terpusat, tidak memberi ruang bagi oposisi. Kemunduran kepemimpinan kolektif dalam PKT di bawah Xi Jinping mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan kesalahan kebijakan dan kemerosotan umum kerangka kelembagaan partai. Kebijakan dalam negeri Xi Jinping telah berlandaskan pada 2 strategi utama, pembebasan ekonomi dan penindasan politik. Di satu sisi, Xi Jinping telah mengupayakan pembangunan ekonomi melalui strategi seperti rencana Made in China 2025 yang berupaya mengubah ekonomi Tiongkok menjadi ekonomi yang lebih berfokus pada manufaktur dan teknologi.
Di sisi lain, ia telah memperkuat kontrol politik, terutama melalui peningkatan pembatasan di internet dan penekanan terhadap oposisi. Selama masa jabatan Xi Jinping, Tiongkok mendapat banyak tekanan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Perlakuan terhadap Muslim di Uighur di Xinjiang digambarkan sebagai pembersihan etnis dengan laporan penahanan massal, kerja paksa, dan pengawasan di tempat yang disebut Tiongkok sebagai kamp pendidikan ulang. Di Hong Kong, pemerintah Xi Jinping telah menegakkan undang-undang keamanan yang secara efektif telah membongkar status semi-otonom kota tersebut dan menyebabkan tindakan keras terhadap aktivis pro-demokrasi dan membatasi kebebasan yang dilindungi di bawah kerangka kerja satu negara dua sistem. Aspek penting lain dari kekuatan internal Xi Jinping adalah sistem kredit sosial, sistem pemantauan dan pemeringkatan kredit warga negara di seluruh negeri. Sistem yang memberikan atau mencabut manfaat tertentu kepada orang dan perusahaan tergantung kepada percayaan mereka adalah cara yang sangat efektif untuk mengendalikan masyarakat. Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI merupakan salah satu prakarsa kebijakan luar negeri Xi Jinping yang paling penting yang didasarkan pada gagasan investasi infrastruktur Tiongkok di Asia, Afrika, dan Eropa. Rencana besar ini adalah membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan koridor perdagangan yang akan menjadikan Tiongkok sebagai pusat perdagangan dunia. Perjalanan politik Xi Jinping dari orang buangan politik menjadi pemimpin Tiongkok paling berkuasa sejak Mao Zedong merupakan indikasi jelas dari penataan kembali kekuasaan di tingkat nasional dan internasional dengan mengabadikan pemikirannya di dalam konstitusi PKT, menghapus batasan masa jabatan, dan meningkatkan kendali atas masyarakat. Xi Jinping telah mengamankan cengkeramannya pada masa depan Tiongkok. Meskipun kepemimpinannya telah membawa Tiongkok ke tingkat yang lebih tinggi di dunia, masih banyak pertanyaan tentang hak asasi manusia, otoritarianisme, dan stabilitas dunia.